Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Ajeng Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama ada bangun ruang tabung. Jadi tabung adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah bangun persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Bangun ruang tabung ini memiliki 3 buah sisi dan 2 buah rusuk. Dengan alas dan tutup tabung disebut dengan kedua lingkaran. Nah, tabung ini memiliki sifat-sifat antara lain, yang pertama memiliki alas dan tutup yang berbentuk lingkaran. Yang kedua, jarak di antara lingkaran tutup dan lingkaran alas disebut juga dengan tinggi tabung. Dan yang ketiga, jaring-jaring tabung berupa satu buah persegi panjang dan dua buah lingkaran. Yang terakhir, bidang tegak tabung itu berupa lengkungan yang disebut juga dengan selimut tabung. Nah, di sini ada beberapa rumus bangun ruang tabung yang bisa kalian gunakan untuk menjawab soal seputar tabung. Yang pertama ada luas permukaan tabung, ada luas alas atau luas lingkarannya, ada luas selimut tabung, dan juga ada juga rumus volume tabung. Yang kedua adalah kerucut. Jadi bangun ruang kerucut adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan sebuah sisi alas berbentuk lingkaran. Nah, kerucut ini memiliki sifat-sifat antara lain, yang pertama mempunyai satu buah titik sudut, yang paling atas itu ya. Yang kedua mempunyai satu buah rusuk sudut. Yang ketiga mempunyai dua buah sisi yang terbagi antara satu sisi merupakan alas yang dibentuk oleh lingkaran dan satu buah sisinya lagi merupakan sisi kerucut atau sisi lengkung. Nah, ini ada beberapa rumus yang bisa kalian gunakan untuk menjawab soal seputar kerucut. Ada luas permukaan kerucut, baris pelukis, luas alas, luas selimut, dan juga volume kerucut. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke soal ya. Nah, teman-teman, kita akan menghitung rumus-rumus bangun ruang sisi lengkung ini dengan menggunakan Excel. Kenapa menggunakan Excel? Karena lebih efisien, lebih efektif, lebih cepat, lebih menghemat waktu tentunya. Jadi sambil kita belajar matematika juga, kita belajar teknologi. Jadi nanti ketika kalian memasukkan rumus, itu tidak hanya sekedar memasukkan rumus, tapi kalian juga berpikir tentang logika berpikirnya. Karena matematika itu jika dikerjakan oleh manusia, matematika itu ngerti manusia itu harus ngerjain yang mana dulu. Tapi kalau komputer, mereka itu hanya bisa menghitung secara langsung tanpa tahu mana dulu yang dikerjakan. Jadi nanti sambil kalian belajar matematikanya, kalian juga belajar teknologinya serta belajar logika berpikirnya gitu. Jadi di sini sudah saya sediakan kolom untuk jari-jarinya dan tinggi tabungnya. Itu nanti saja kita isi. Kemudian untuk pi-nya itu kita pakai 22/7. Nanti kalau memang dibutuhkan yang 3,14 tinggal kalian ganti saja. Untuk yang ini kita pakai 22/7 dulu. Di sini kita sudah punya kolom untuk menghitung rumus luas selimut, luas alas, luas permukaan tabung, dan juga volume tabungnya. Di sini rumusnya ya, biar kalian tahu. Jadi di sini kita tulisin dulu. Untuk menuliskan rumus di Excel itu kita yang pertama tulis sama dengannya dulu. Kemudian karena yang tadi saya bilang komputer itu tidak mengerti mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, maka kasih buka kurung supaya komputer itu tahu oh ini yang dikerjakan dulu begitu. Setelah buka kurung langsung ke rumusnya yaitu 2. Nah, kalau perkalian di Excel itu dilambangkan dengan tanda bintang. Biasanya di laptop atau komputer pada umumnya itu pakai shift dan angka 8 seperti ini. Nah, setelah 2 dikali itu kan ada pi. Pi-nya kan kita pakai 22/7. Jadi kita masukin 22-nya dulu, 22-nya dulu. 7-nya nanti terakhir ya. Kemudian setelah pi ada R. R-nya ini kita masukin perkalian dulu. R-nya ini kalian klik kolom yang kosong ini ya. Jadi sendirikan nanti tulisan CM dan kasih ke satu kolom kosong untuk kita klik nantinya. Jadi nanti berapapun jari-jari yang dimasukkan itu akan menghasilkan sebuah nilai. Gitu. Kemudian kita kalikan dengan T. Kali itu tadi bintang. T-nya itu adalah tinggi tabung. Kita klik kolom kosong yang di sini. Setelah sudah, kalian tutup kurung dulu. Tadi kan kita belum bagi dengan 7 ya, pi-nya.
Kita bagi dulu, bagi itu adalah garis miring, kemudian dibagi dengan 7. Setelah sudah, kita klik enter. Nah, di sini nanti akan muncul angka 0, karena kita belum masukin jari-jari dan tinggi tabungnya. Kita masuk ke rumus luas alas. Saya hapus dulu rumusnya. Rumusnya adalah Pi kali R kuadrat. Masukin sama dengan dulu, jangan lupa buka kurungnya. Pi-nya tetap kita pakai 22/7, seperti ini ya. Kita masukin dua-duanya dulu, kemudian perkalian, yaitu tanda bintang. R-nya ini kita klik lagi, kolom yang kosong. Nah, untuk pangkat kita pakai tanda V terbalik ya, terbalik ke bawah. Kemudian pangkatnya berapa tinggal dituliskan. Nah, itu sudah menggambarkan pangkat 2. Setelah itu kita tutup kurung, jangan lupa Pi-nya belum kita bagi. Kita bagi dulu dengan 7. Sudah, kalau sudah kita klik enter. Nah, kalau sudah keluar angka 0 ini berarti rumusnya benar. Yang permukaan tabung, luas permukaan tabung kita hapus dulu rumusnya. Sama saja kita klik dulu sama dengannya. Kemudian kita kasih buka kurung karena di sini ada perkalian dan penjumlahan, maka harus kita kasih tanda kurung, karena kalau tidak nanti hasilnya akan berbeda karena komputer akan mengerjakan yang mana dulu, terserah nih. Logika berpikirnya itu berbeda dengan manusia. Jadi kita masukin dulu duanya, perkalian itu adalah tanda bintang. Kemudian LA-nya ini karena tadi kita sudah menghitung rumus LA, jadi tinggal kita klik 0 yang di LA. Nanti nilainya akan turut mengikuti nilai LA-nya. Jadi nanti akan turut berubah mengikuti LA-nya. Begitu. Kemudian tutup kurung, jangan lupa setelah itu kita jumlahkan dengan LS. Nah, LS-nya juga kan tadi sudah kita hitung. Jadi tinggal kita klik 0 yang ada di LS. Setelah itu tinggal klik enter. Nah, sudah ketemu 0 ya. Karena kita belum masukin nilai-nilainya jadi masih 0. Yang terakhir adalah volume tabung, kita hapus dulu. Kita klik sama dengan, kemudian luas alasnya tadi sudah ya, kita klik saja, kemudian dikalikan. Nah, kalau cuma ada perkalian satu begini, boleh tidak pakai kurung, karena dia cuma perkalian. Tingginya kita klik yang tetap yang ini, klik kolom yang kosong. Setelah itu langsung kita enter saja. Nah, setelah sudah semuanya keluar hasilnya 0, jadi kita bisa masukin jari-jari dan tinggi tabungnya dengan nilai berapa saja. Jadi mau berapapun nilai jari-jari dan tinggi tabungnya, semua rumus yang sudah kita masukin itu akan turut mengikuti, begitu ya. Misalnya kita masukin angka 7 untuk jari-jarinya dan angka 10 untuk tinggi tabungnya. Kita klik enter. Nah, semua nilai akan langsung muncul. Begitu ya. Lebih cepat kan menggunakan Excel. Misalnya kita masukin angka 14 di sini. Angka 14 untuk jari-jarinya dan tinggi tabungnya 20. Nah, semua nilainya akan turut berubah. Jadi, kenapa kita pakai Excel? Karena tentunya lebih menghemat waktu. Sudah paham sampai sini? Oke, kita akan lanjut ke bangun ruang sisi lengkung yang kedua. Nah, bangun ruang yang kedua adalah kerucut. Nah, ini gambarnya kerucut. Nah, di sini di kerucut ini ada yang namanya sisi lengkung atau garis pelukis yang ini ya. Kelihatan teman-teman? Nah, sama seperti tadi kita sediakan dulu kolom jari-jari dan tingginya. Untuk pi-nya tetap kita pakai 22/7. Di sini kita juga menyediakan tempat untuk nilainya nanti. Kita hapus dulu supaya kalian lebih paham. Sama dengan kita masukin, nah di sini kan ada akar untuk rumus luas garis pelukis. Jadi luas untuk cara menghitung akar itu adalah dengan cara memasukkan SQRT. SQRT. Jadi SQRT itu untuk mendefinisikan akar. Tinggal kita masukin aja. Kita masukin dulu buka kurungnya. Di sini kan ada R kuadrat ditambah T kuadrat. R kuadratnya kita klik kolom yang kosong bagian ini, kemudian dipangkatkan dengan 2, kemudian dijumlahkan dengan tinggi tabungnya, tinggi kerucutnya. Seperti ini, kita pangkatkan 2 juga. Nah, kalau sudah kita tutup kurung, tinggal diklik enter, seperti itu. Jadi akar itu SQRT. Kemudian yang rumus luas alasnya, sama dengan pi-nya. Kalau yang ini kita pakai tutup kurung. Pi-nya kita pakai 22/7, kemudian dikalikan dengan
R. R-nya dipangkatkan 2. Kita tutup kurung dulu, baru kita bagi dengan angka 7. Seperti ini. Oke. Kemudian sekarang rumus luas selimut. Seperti ini ya. Sama dengan pi-nya tetap kita kasih kurung dulu 22 dikalikan dengan jari-jarinya, kemudian dikalikan dengan garis pelukisnya. Yang ini ya, kita klik yang garis pelukis karena tadi kita sudah dapat rumusnya, jadi nggak usah ngitung lagi. Seperti ini, kemudian kita kasih tutup kurung. Kita klik enter. Kemudian yang ini luas permukaan kerucut. Kita hapus dulu sama dengan LA tadi ini ya, LA ditambahkan dengan LS yang ini. Enter. Nah, sudah. Yang terakhir adalah volume kerucut. Kita hapus dulu sama dengan kita kasih buka kurung dulu. Kalau pembaginya itu terakhir saja dimasukkan. Jadi 1 dikalikan dengan LA, yang ini LA-nya, kemudian dikalikan dengan T-nya. Nah, yang ini, setelah kita kasih tutup kurung, kita bagi dengan 3 tadi ya. Kan karena rumus volume kerucut itu sepertiga, jadi 3-nya itu kita masukin terakhir. Kita klik enter. Nah, sudah ketemu sudah semuanya rumusnya, tidak ada yang error. Jadi berapapun nanti nilai jari-jari dan tingginya yang kita masukin, semua nilai yang di sini akan mengikuti. Misalnya kita masukin jari-jarinya 14 dan tingginya 10 misalkan. Nah, semua nilainya akan turut mengikuti. Misalnya kita ganti tingginya 5, kemudian jari-jarinya 7. Nah, semuanya akan mengikuti. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita memakai Excel, selain kita juga belajar memanfaatkan teknologi, kita juga bisa menghemat lebih banyak waktu. Kemudian kita juga belajar tentang logika berpikir dalam matematika. Jadi kalian tahu mana dulu yang harus dimasukin, mana dulu yang dikasih kurung, mana dulu yang diakhirkan, seperti itu. Paham ya teman-teman? Semoga penjelasan saya tadi bisa mudah diterima. Jangan lupa belajar, jangan lupa banyak latihan soal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.